Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita kembali bertemu di channel ini di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Adapun concern kita pada hari ini masuk ke kompetensi dasar yang ketujuh, yaitu menerapkan rangkaian pengatur nada. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang rangkaian filter. Di mana rangkaian filter ini adalah merupakan dasar dari rangkaian pengatur nada. Ada 4 jenis rangkaian filter, yaitu low pass filter, kemudian high pass filter, band pass filter, dan terakhir yaitu band reject filter. Di mana keempat jenis rangkaian filter ini mampu menghasilkan sinyal dengan bentuk frekuensi tertentu. Dan inilah yang nantinya akan dimanfaatkan pada rangkaian pengatur nada. Nah, bagaimana sih cara memanfaatkan rangkaian filter pada rangkaian pengatur nada? Tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Adapun indikator kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa diharapkan mampu mengetahui rangkaian pengatur nada, pengertian dari rangkaian pengatur nada. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui macam-macam rangkaian pengatur nada. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengetahui konfigurasi komponen apa saja yang digunakan untuk membentuk rangkaian pengatur nada. Kemudian yang keempat, siswa diharapkan nanti dapat membuat serta menguji rangkaian pengatur nada. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke pengertian dari rangkaian pengatur nada. Nah, rangkaian pengatur nada ini biasanya disebut juga dengan rangkaian tune control. Ya. Jadi rangkaian ini adalah sirkuit elektronika yang berfungsi untuk mengatur gelombang nada pada input audio. Nah, kita fokuskan di sini pada gambar. Jadi inputnya ini bisa berasal dari input audio seperti mikrofon, kemudian MP3, MP4, radio, dan televisi, atau device elektronika lainnya yang menghasilkan input audio. Kemudian dari input nanti baru diteruskan ke rangkaian tune control. Nah, pada rangkaian tune control inilah nanti sinyal akan diproses serta diloloskan pada frekuensi tertentu, baru kemudian diteruskan ke rangkaian amplifier. Pada rangkaian amplifier nanti sinyal-sinyal yang diloloskan dari rangkaian kontrol akan dikuatkan, kemudian baru diteruskan ke bagian output. Outputnya dapat berupa loudspeaker. Jadi walaupun sekarang rangkaian pengatur nada ini dapat diatur secara digital menggunakan software ataupun program komputer lainnya, rangkaian ini masih tetap efisien karena rangkaiannya sederhana, kemudian murah dan mudah dibuat. Nah, ini adalah contoh penerapan dari rangkaian tune control, di mana untuk inputnya nanti, ini input bisa kita hubungkan ke HP, PC, ataupun laptop yang nanti dapat menghasilkan input audio, kemudian nanti baru diteruskan ke rangkaian tune control. Nah, pada rangkaian tune control inilah nanti sinyal akan diproses pada frekuensi tertentu. Apakah sinyal dengan frekuensi rendah atau sinyal dengan frekuensi tinggi yang akan diloloskan. Kemudian dari sini, dari rangkaian tune control nanti baru diteruskan ke rangkaian amplifier. Di mana nanti sinyal-sinyal itu yang diloloskan dari rangkaian tune control nanti akan dikuatkan pada bagian ini. Ya. Setelah sinyal dikuatkan, baru nanti diproses atau diteruskan ke outputnya, di mana outputnya berupa loudspeaker. Nah, di sini output dari sebuah amplifier biasanya ada dua, yaitu output right atau yang disingkat dengan R, kemudian output left yang disingkat dengan L. Jadi ada dua output pada sebuah amplifier, yaitu right dan L. Nah, selanjutnya kita bahas ke jenis-jenis dari tune control. Di mana secara garis besar kita dapat membagi jenis tune control ini menjadi dua bagian. Yang pertama disebut dengan tune control pasif, kemudian yang kedua disebut dengan tune control aktif. Nah, yang dikatakan dengan tune control pasif yaitu rangkaian tune control yang komponen-komponen pembentuknya terdiri dari komponen pasif seperti resistor, kemudian kapasitor, dan induktor. Nah, perbedaannya dengan rangkaian tune control aktif adalah di mana nanti pada rangkaian tune control ini sinyal yang diperoleh itu akan dikuatkan kembali menggunakan komponen aktif ya, seperti dioda, kemudian transistor, MOSFET, ataupun komponen semikonduktor lainnya. Nah, sebagai contoh di sini ini adalah rangkaian tune control. Di mana ini adalah rangkaian tune control pasif yang komponen pembentuknya adalah komponen-komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Oke. Nah,
Selanjutnya kita bahas ke nada yang bisa diatur pada rangkaian tone control ini, di mana ada 3 nada dasar. Yang pertama yaitu bass. Jadi bass ini yaitu pengaturan nada pada frekuensi rendah, di mana rentang frekuensi yang dihasilkan nantinya adalah berkisar antara 20 Hz sampai dengan 500 Hz. Nah, jadi bass ini menghasilkan nada dengan frekuensi rendah. Kemudian yang kedua yaitu treble. Treble ini yaitu mengatur nada dengan frekuensi tinggi, di mana nanti rentang frekuensi yang diloloskan adalah sebesar rentang 10 kHz hingga dengan 20 kHz. Kemudian yang ketiga ini adalah volume, yaitu mengatur besar kecilnya amplitudo dari sinyal input secara keseluruhan. Jadi secara bersamaan akan mengatur besar kecilnya amplitudo pada bass dan treble. Itulah kegunaan dari sebuah volume. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa dari rangkaian filter ini dimanfaatkan pada rangkaian pengatur nada sebagai ini. Ya. Pada bass nanti dimanfaatkan rangkaian low pass filter, di mana nanti akan dihasilkan nada dengan frekuensi rendah. Kemudian pada treble dimanfaatkan rangkaian high pass filter, di mana nanti akan menghasilkan nada dengan frekuensi tinggi. Nah, selain nada-nada dasar ini, ada nada lainnya yang bisa ditambahkan pada tone control. Itu yang pertama, middle. Middle ini yaitu pengatur nada menengah pada rentang frekuensi antara 1 kHz hingga 5 kHz. Nah, jadi middle ini berada di rentang bass dan treble, di mana frekuensinya berada di antara bass dan treble. Kemudian selanjutnya yaitu balance. Balance ini yaitu menyeimbangkan nada pada R, right, dan L, left. Jadi membuat keseimbangan antara output keluaran dari amplifier R dan L. Jadi tadi kita melihat, jadi untuk menyeimbangkan nada antara output R dengan output L ini, maka digunakanlah balance. Ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu echo. Echo ini gunanya untuk mengatur efek gema pada nada input. Nah, jadi kita simpulkan lagi, ada 3 nada dasar tadi yang bisa dihasilkan oleh sebuah tone control, yaitu volume, bass, dan treble. Kemudian ada 3 nada tambahan lainnya, diantaranya itu middle, balance, dan echo. Nah, bagaimana sih cara menerapkan masing-masing rangkaian filter itu ke dalam rangkaian tone control? Yang pertama, kita bahas dari rangkaian tone control pasif terlebih dahulu, di mana untuk daftar komponen yang digunakan terdiri dari konfigurasi komponen-komponen pasif seperti resistor, kemudian kapasitor, dan potentiometer. Sekarang kita lihat skema rangkaiannya, di mana di sini ini adalah input audio, bisa diambil dari MP3, MP4, atau input audio lainnya. Kemudian dari sini nanti diteruskan ke bagian ini ya, ke bagian bass, ke pengaturan bass. Di mana nanti pada pengaturan bass ini digunakan rangkaian low pass filter. Jadi ini adalah rangkaian low pass filter. Ya. Untuk mengatur besar kecilnya arus yang mengalir pada low pass filter ini, dihubungkanlah ke sebuah potensiometer bass, di mana besarnya adalah 50 kilo. Ya. Jadi semakin kecil atau semakin besar nilai bass ini, nilai potensio pada bass, ya, semakin mempengaruhi besar kecilnya frekuensi yang dihasilkan oleh rangkaian low pass filter. Nah, kemudian selanjutnya ini di sini ada pengaturan treble, di mana pengaturan treble ini nanti akan menghasilkan nada dengan frekuensi tinggi. Dan rangkaian low pass dan rangkaian filter yang dimanfaatkan di sini adalah rangkaian high pass filter. Nah, di mana ini adalah konfigurasi dari rangkaian high pass filter. Dan untuk mengatur besar kecilnya arus atau tegangan yang mengalir ke rangkaian ini, maka dihubungkan ke sebuah potensiometer treble yang mengatur besar kecilnya nanti arus yang masuk pada rangkaian high pass filter ini. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah pengaturan volume. Di mana pengaturan volume ini nanti kita menggunakan sebuah kapasitor ya, yang mampu menyimpan muatan listrik. Kemudian volume ini digunakan secara bersamaan untuk memperbesar atau memperkecil amplitudo pada bass dan treble. Ya. Jadi volume secara bersamaan bisa untuk men-set pengaturan bass dan treble. Kemudian nanti setelah itu baru diteruskan ke bagian output. Outputnya ini nanti diteruskan ke amplifier. Baik, selanjutnya kita bahas rangkaian tone control aktif. Di mana rangkaian tone control aktif ini
juga memanfaatkan rangkaian tune control pasif, hanya saja outputnya nanti akan diteruskan ke sini ya, ke penguat. Jadi penguat yang digunakan di sini adalah transistor jenis Q1BC549. Nah, kita perhatikan di sini konfigurasi komponen yang digunakan masih sama, hampir sama dengan rangkaian tune control pasif, hanya saja di sini outputnya dihubungkan ke penguat. Penguatnya berupa transistor. Nah, kita lihat di sini setelah sinyal masuk dari input audio, ya, ini rangkaian low pass filter, kemudian ini rangkaian high pass filter, kemudian ini pengaturan volume, kemudian outputnya nanti diteruskan ke penguat. Nah, sinyalnya dikuatkan lagi, baru nanti diteruskan ke outputnya. Jadi kita bisa simpulkan bentuk sinyal atau frekuensi yang dihasilkan oleh rangkaian aktif, tune control aktif jika dibandingkan dengan tune control pasif itu akan lebih bagus. Ya. Jadi bentuk sinyal yang dihasilkan akan lebih bagus dan noise-nya lebih kecil jika dibandingkan tune control pasif. Oke, itulah sedikit pembahasan kita dan tentang rangkaian tune control. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang kurang dimengerti, silakan langsung ditulis di kolom komentar yang tersedia di bawah. Kemudian materi yang ada di Classroom silakan dibaca kembali. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah meluangkan kuotanya untuk menyimak video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.